warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk bisa hadir dalam diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Saya Wahidayati dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun ingin memberikan pemahaman untuk budaya positif di sekolah. Sebelum kita lanjut ke materi, ada ice breaking. Clue-nya adalah 26 hewan. Clue-nya adalah 26 hewan. Pertanyaannya, jika hewan ke-11 adalah kijang dan hewan ke-20 adalah tupai, maka hewan yang ke-7 adalah apa, Bapak Ibu? Pahami, clue-nya adalah 26 hewan. Ya. Jika hewan ke-11 adalah kijang dan hewan ke-20 adalah tupai, maka hewan yang ke-7 adalah hewan apa? Ada salah satu yang menjawab? Oke, anjing. Next. Jawabannya adalah narang. Hewan yang ke-7 adalah bisa gajah, bisa gagak, bisa gurita, bisa gabus, bisa gorila, bisa gelatik atau gurame. Apakah Ibu bisa memahaminya? Bisa. Sesuai abjadnya. Oke, next. Pada pertanyaan pemantik kegiatan ini adalah Bapak Ibu, apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti merangkum atau membersihkan halaman kelas dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada latar belakang diseminasi ini adalah sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu perlu adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri. Dengan situasi yang nyaman akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Next. Tujuannya adalah dengan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas diharapkan menunjukkan keberanian murid dalam mengemukakan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri, mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menumbuh kembangkan komitmen, tanggung jawab, dan teguh pendirian, serta mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Konsep inti di dalam budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penyelesaian melalui segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori teknologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan dimensi kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Siapa yang seharusnya memiliki teori kontrol ini? Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Namun teori kontrol atau pilihannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Berikutnya adalah stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrolnya, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Namun, pada teori kontrol, kolaborasi atau konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol ini model berpikirnya adalah menang dan menang. Untuk mewujudkan disiplin positif, kita harus mengetahui dulu disiplin. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik atau murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, bahasa maupun dari latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan universal yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh kegiatan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apakah 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup. Apa yang terdapat di dalamnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, juga kesehatan. Selanjutnya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, yaitu harga diri, keinginan
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, juga didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan juga ketawa. Pada motivasi perilaku manusia ini ada motivasi yang terdapat di dalamnya adalah bersifat ekstrinsik maupun intrinsik. Yang bersifat ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sementara motivasi dari dalam diri atau intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Ada 3 perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah atau student centered. Yang terakhir adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara konsekuensi adalah bersifat terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan keadaan ini, dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Pada restitusi, ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yaitu berikutnya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ketiga adalah teman. Keempat, posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Pada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sebagai bentuk tindakannya misalnya adalah hormat bendera selama 1 jam. Yang dilakukan guru adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Selanjutnya, berapa kali bapak atau ibu harus membantu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Ini akan membuat anak merasa bersalah. Nah, selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya. Kali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrol seorang guru yang sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kau tahu konsekuensinya. Setelah upacara, buli atau ibu dikopsis dan jangan ulangi lagi. Ini posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Apabila guru melakukan tindakan menanyai siswa dengan apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu, ini adalah posisi kontrol yang diperankan guru sebagai seorang manajer. Apabila ada pertanyaan yang kita berikan kepada anak atau murid, saya kecewa sekali dengan sikap kamu. Kira-kira posisi kontrol apa kita sebagai seorang guru? Next. Ya, membuat rasa bersalah. Selanjutnya, apabila kita menanyai siswa dengan pertanyaan, kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira
Iya. Kita memberikan pertanyaan ke anak ini bisa berlaku sebagai seorang pemantau, juga bisa seorang manajer. Ya di sini di dalam manajer ini pemantau sudah masuk di dalam, dengan tidak membuat anak itu merasa bersalah. Lalu pertanyaannya begini, ayolah lakukan demi bapak ibu ya, bapak atau ibu ya. Kira-kira posisi kita sebagai guru kepada murid kita ini sebagai apa? Nah, kita lihat ya. Teman tidak selamanya akan menjadikan kita tidak berharga di hadapan siswa kita atau murid kita, namun akan menjadikan anak ini nyaman dengan kalimat-kalimat yang kita sampaikan. Pertanyaan terakhir, apabila kita menanyakan kepada siswa, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa yang perlu kita perankan Bapak Ibu? Penghukum, karena di sini sifatnya adalah penghukum, tidak mengerjakan tugas, jadi ada ancaman. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Oke. Nah, kita bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini mungkin yang akan menjadi pertanyaan di benak kita. Selama ini kita telah membuat suatu aturan itu berbentuk peraturan secara tertulis yang kita tempel di kelas. Kita bahas untuk keyakinan kelas pada next slide. Nah, di dalam membentuk keyakinan kelas seperti yang sudah saya laksanakan kemarin di 2A, di dalam membuat keyakinan kelas ini, pertanyaan ini sifatnya abstrak, berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, simple dan mudah diingat, sesuai dengan kondisi sekolah sehingga bisa diterapkan, serta melibatkan seluruh warga kelas atau sekolah. Jadi kondisional, agar keyakinan yang dibuat oleh siswa nanti ini bisa diterapkan juga bisa di dalam menyelesaikan suatu masalah. Ini hendaknya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua untuk memperbaiki kesalahan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau sesuai dengan dirinya sendiri. Di dalam segitiga restitusi, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di dalam kegiatan ini, guru merancang pertanyaan yang mana membuat siswa ini bisa menyadari akan kebutuhan dirinya. Jadi siswa atau murid tidak merasa tertutup. Salah satu atau beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan terhadap murid adalah, misalnya guru akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Itu akan meredam daripada rasa bersalah siswa, menjadikan mereka yakin dan kuat akan dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah, misalnya kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Siswa akan merasa tenang dengan dirinya. Berikutnya, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi apabila terjadi permasalahan antara siswa atau kedua siswa, ini bisa menggunakan salah satu pertanyaannya di antaranya. Berikutnya adalah, siapa yang salah? Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah, atau bisa menggunakan pertanyaan,
menyalahkan dirimu sendiri, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi hal-hal ini akan menjadikan refleksi untuk diri siswa sendiri, sehingga mereka merasa yakin dan mantap untuk mengoreksi akan kesalahan. Langkah segitiga resensi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas atau kegiatan pada menstabilkan identitas, selanjutnya adalah melakukan validasi tindakan yang salah dengan membuat pertanyaan kepada siswa, yang antaranya adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Sama. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yaitu dengan menanyakan keyakinan. Dan pada kegiatan penutup bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dan guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, peran guru yang baik kita lakukan adalah posisi sebagai seorang manajer. Pada kegiatan akhir adalah refleksi. Dari diseminasi ini, kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ini? Mungkin pertanyaan yang bisa kita ambil dari pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu nanti membuat refleksi untuk bisa kita bahas bersama. Mungkin langkah terbaik budaya positif di sekolah ini apa yang bisa kita terapkan, yang pada akhirnya nanti akan menjadikan suatu keyakinan dan bisa terus-menerus kita laksanakan menjadi sekolah yang penyelesaiannya yang lebih baik. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga dari diseminasi ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu, dan selanjutnya bisa dilakukan upaya dan penerapan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas, jadi berbeda antara keyakinan dengan peraturan. Namun dari keyakinan kelas yang nanti akan kalian buat itu bisa menjadikan suatu kesepakatan dan kemudian bisa kalian yakini, bisa kalian laksanakan di saat kegiatan pembelajaran. Terutama kali ini adalah pada saat pembelajaran IPA. Nah, bagaimana cara membuat kalimat di dalam keyakinan kelas? Kalimatnya kalimat yang simpel dan tidak menggunakan kalimat negatif seperti tidak membuang sampah di kelas. Kalimat tidak ini sebaiknya diubah menjadi
dengan menjaga kebersihan kelas misalnya. Atau pada saat jam belajar ada yang menggunakan HP, tidak menggunakan HP. Jadi di situ sebaiknya digunakan kalimat-kalimat yang positif atau tidak bersifat larangan, walaupun itu tidak mungkin kalian lakukan di sini. Jadi nanti akan saya bagikan sticky note ya, kertas warna-warni ini. Silahkan kalian tulis kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kalian buat, kemudian bisa kalian taati. Sebelumnya akan dibuat suatu kesepakatan dan dilaksanakan setiap kali kegiatan pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa membuat kalimatnya ya? Pastikan kalimat itu adalah kalimat yang simpel, mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi kelas di dalam materi. Silakan ambil satu-satu. Nanti sisanya taruh di sebelahnya ya, teman sebelahnya. Yuk. Silakan ambil satu-satu saja. Dan nanti keyakinan kelas yang sudah kalian buat bisa kalian tempel di depan. Satu-satu saja. Silakan kalian boleh menuliskan daripada keyakinan kelas yang kira-kira nanti akan kalian taati saat kegiatan pembelajaran. Silakan. Hindari kalimat negatif. Jadi jangan itu bisa juga jadi kalimat yang positif. Ya, yang ada lemnya nanti taruh di belakang. Jadi nggak usah di. Silakan masing-masing menulis. Misalkan ada kalimat tidak tidur saat jam pelajaran, berarti apa? Bisa menggunakan kalimat positif. Silakan. Misalkan belajar. Misalkan tidak berkelahi di dalam kelas, berarti apa? Kalimat tidaknya dibagi menjadi apa? Menghindari berkelahi dalam kelas.
sudah? Kalau sudah, silakan secara bergantian mulai dari sini menempel keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya di depan. Apakah warnanya harus sama tidak? Warnanya bebas ya. Misalkan di sini hijau, merah, kuning boleh bebas. Yang sudah selesai bisa langsung menempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian buat di papan keyakinan ini. Silakan. Silakan.
merusak masuk kelas tepat waktu. Kemudian hindari merusak fasilitas kelas. Ini apabila di saat jam-jam tertentu kalian merasa bosan, ini menjadikan salah satu kegiatan yang sering dilakukan. Maka dari itu setelah keyakinan ini berarti kalian harus hormati bapak ibu guru. Bagaimana cara menghormatinya? Menghormati guru yang sedang kita sama. Terus menjaga kebersihan. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 keyakinan kelas 8 yang bisa kalian yakini dan kalian jalankan selama aktivitas pembelajaran. Kalian setuju? Setuju. Oke, kalau kalian setuju silahkan ke depan untuk tanda tangan kesepakatan pembuatan keyakinan kelas di sini dengan menuliskan nama dan tanda tangan. Oke, silakan. Kelas yang sudah kalian buat. Nah, keyakinan kelas ini dari 33 siswa. Ya. Dari 32 siswa. Dan nanti akan kita buat kesepakatan. Silakan. Oke, dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat akan kita ambil beberapa dari keyakinan ini untuk kita sepakati bersama. Mungkin ada yang membuat keyakinan kelasnya itu sama, satu buku sama atau mungkin beda buku sama. Maka nanti akan kita ambil mana yang menjadi kesepakatan kelas 8. Oke, saya bacakan. Misalkan ini memakai atribut sekolah dengan lengkap. Disepakati atau tidak? Menjaga kebersihan kelas. Disepakati tidak? Menghindari tidur di kelas saat jam pelajaran. Disepakati atau tidak? Ya atau tidak? Hindari mengobrol dengan teman. Berarti masih boleh ngomong ya? Berarti tidak ada masalah. Kita harus mentaati peraturan sekolah. Iya. Yang dimaksud seperti apa ini? Salah satunya nih ya, berarti sudah masuk ke sini. Menghindari berkelahi di dalam kelas. Disepakati atau tidak? Tetap tenang saat tidak ada guru atau guru pada saat pembelajaran. Disepakati atau tidak? Tidak. Mengikuti, menghindari tidur tadi sudah. Hindari main HP saat jam pelajaran. Sepakati atau tidak? Jaga kebersihan tadi sudah. Hormati guru, hormati bapak ibu guru. Hindari coret-coret di dinding kelas. Kalau ya saya tahu di sini. Kemudian menghindari perlakuan membuli teman saat di kelas. Membuat guru nyaman saat mengajar di kelas. Hindari tidur tadi sudah. Hindari tidur sama, memakai atribut sama, menjaga kebersihan sama, hindari tidur lagi sama. Saya pilih satu. Menjaga lingkungan agar tidak kotor. Ini sama dengan menjaga kebersihan. Saya pilih satu. Menjaga kebersihan yang sama. Menghormati guru yang sedang melakukan pembelajaran. Disepakati atau tidak? Itu tindakannya kamu bagaimana? Kalau menghormati itu tindakannya gimana? Ya, memperhatikan dulu.
menghindari perkelahian. Tidak ada. Sama, ini juga menghindari perkelahian. Karena keyakinan yang dibuat sama, maka akan saya ambil satu saja yang ditempel, dan itu sudah mewakili dari beberapa teman yang membuat keyakinan sama. Keyakinan kelas yang kalian sepakati bersama, diantaranya memakai atribut sekolah dengan lengkap. Dua, menjaga kebersihan kelas, memakai atribut lengkap sama, menghindari tidur di kelas, hindari coret-coret di dinding kelas, kemudian menghindari perlakuan bully terhadap teman, kemudian menghindari perkelahian, tetap tenang saat tidak ada guru ataupun ada guru saat pembelajaran, kemudian membuat guru nyaman saat mengajar di kelas. Jadi kamu di sini tetap taat peraturannya ya. Tapi kesepakatan ini juga tidak membuat keributan atau hal-hal yang lain. Hindari main HP, merusak, masuk kelas tepat waktu. Kemudian hindari merusak fasilitas kelas. Ini apabila di saat jam-jam tertentu kalian merasa bosan, ini menjadikan salah satu kegiatan yang sering dilakukan. Maka dari itu setelah keyakinan ini berarti kalian harus bertaati. Hormati bapak ibu guru. Bagaimana cara menghormatinya? Sopan, menghormati guru yang sedang kita sama. Terus menjaga kebersihan. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 keyakinan kelas 8E yang bisa kalian yakini dan kalian jalankan selama aktivitas belajar di kelas. Kalian setuju? Setuju. Oke, kalau kalian setuju silahkan ke depan untuk tanda tangan kesepakatan pembuatan keyakinan kelas di sini dengan menuliskan nama dan tanda tangan. Oke, silakan maju satu-satu.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afwan Dwi Kurniawan dari kelas 8E. Senang sekali. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kaputra dari kelas 8F. Setuju. Sangat setuju. Buat kita lebih tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eka Putri dari kelas 8M. Sangat bersemangat. Iya, sangat penting. Menambah kita menjadi lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genindra Nata Bangkara dari kelas 8F. Sangat seru sekali.
sangat penting. Dapat membuat kelas kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Angelika dari kelas 8F. Senang sekali. Ya, sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Mahes sama Airin, kalian ibu panggil ke sini karena ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kalian bertengkar di dalam kelas. Benarkah demikian? Iya, Bu, benar. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap Airin, Mahes? Saya kesal sama ini. Dia selalu mencontek pekerjaan sekolah saya. Benarkah begitu, Airin? Tidak benar, Bu. Saya tidak pernah mencontek pada Mahes. Nah, di sini ibu tidak tertarik mencari mana yang benar dan mana yang salah. Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kalian yang kalian hadapi di kelas. Nah, alasanmu apa, Mahes, melakukan tindakan ini? Saya sangat kesal sama ini, Bu. Setiap kali saya mengerjakan tugas selalu dicontek. Bukan hanya tugas sekolah, tetapi tugas dari rumah pun selalu dicontek sama ini. Sementara alasan kamu apa, Airin? Karena saya belum mengerjakan tugas, Bu. Jadi dari kegiatan ini, apa tindakan keyakinan apa yang sudah kalian langgar? Menghargai dan menghormati teman, Bu. Sementara Airin, nah, untuk membuktikan daripada keyakinan kelas yang sudah kalian buat, bagaimana kalian bisa melakukan aktivitas belajar di kelas ini? Apa yang seharusnya kalian lakukan? Seharusnya saya lebih sabar dan tidak memukuli Airin seperti tadi. Ya, sementara Airin, Seharusnya saya tidak mencoba kepada Mahes. Jika saya itu tidak bisa, tapi kepada Mahes. jadi kalian telah menyadari dari kesalahan masing-masing. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian buat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin demi kenyamanan belajar di kelas. Nah, apakah kalian bisa saling memaafkan? Bisa, Bu. Nah, Ya, ya, terima kasih kalian telah hadir di sini. Kalian bisa kembali ke kelas dan bisa belajar bersama lagi. terima kasih, Bu.
Damar, Ibu sering menjumpai kamu tertidur di kelas. Nah, sehingga kamu sering ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran. Mengapa kamu melakukan itu? Ibu, karena saya ngantuk banget. Nah, kamu berhak melakukan itu. Lalu alasanmu apa melakukan tindakan itu? Karena kemarin saya begadang dan main game sampai tengah malam. Jadi kira-kira dari keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Yaitu melanggar kedisiplinan kelas dan meninggalkan pelajaran. Setelah kamu mengetahui itu, lalu keyakinan apa yang bisa kamu lakukan saat mengikuti kegiatan di kelas? Nah, Damar, semoga kamu bisa terus konsisten melakukan keyakinan kelas itu saat mengikuti pembelajaran di kelas. Semoga ke depan kamu akan lebih baik lagi. Nah, kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmita dari kelas 8D. Saya di sini senang bisa berdiskusi dengan guru mengenai keyakinan menghargai dan menghormati sesama teman. Karena hal tersebut mengajarkan saya, jika saya tidak bisa mengerjakan tugas, lebih baik saya bertanya kepada guru dan tidak mencontek. Perkenalkan, nama saya Maheswari Andita Putri dari kelas 8D. Saya juga senang dapat berdiskusi dengan guru pembimbing karena hal tersebut mengajarkan saya untuk selalu bersifat sabar, lapang dada dan tidak gegabah mengambil keputusan. Jika nantinya teman saya ada yang mencontek kepada saya, sebaiknya saya laporan kepada guru pembimbing kelas tersebut atau berlaporan kepada guru wali kelas kami. Sekian, semoga kedepannya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Nugroho. Saya akan memberi tanggapan tentang kedisiplinan di dalam kelas. Saya senang bisa berdiskusi dengan guru. Nah, karena guru, saya bisa memperbaiki diri saya